Ya, kita harapkan ini ada peningkatan juga ya, betul. Masyarakat yang masuk ke Bali, tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan dengan disiplin. Betul sekali, dan sudah banyak sekali ya ternyata proses-proses yang akan dijalani gitu ya untuk mengembalikan kembali perekonomian kita di masa pandemi saat ini. Iya, salah satunya kebijakan work from Bali itu sendiri ya. Itu dia. Oke. Nah, ini kalau kita ngomongin tentang zona hijau atau green zone yang ada di Bali yang ditetapkan itu kan ada 3 ya. Ada 3, ada Ubud, Sanur, kemudian Nusa Dua. Banyak yang mengharapkan ini bukan hanya 3 daerah tersebut, tetapi beberapa daerah di Bali ini sendiri ya. Kalau bisa sih semua daerah aja di zona hijau ya. Itu yang kita harapkan. Gitu ya. Jadi mau kemana-mana tuh bisa aman gitu. Nah, tapi bagaimana kesiapan masyarakat? Kalau itu kan program pemerintah nih. Program pemerintah sudah banyak. Program pemerintah sudah menyiapkannya dengan baik yang pasti ya. Nah, kesiapan masyarakatnya sendiri seperti apa? Siap nggak nih kita? Khususnya masyarakat non formal pariwisata. Iya, di area zona hijau itu sendiri. Nah, itu dia. Kita akan berbincang nih by phone. Kita akan langsung saja dengan Bapak Iketut Suabawa CHA. Beliau adalah Sekretaris DPD Masyarakat Sadar Wisata atau Masata Bali. Langsung aja sudah tergabungkah kita? Om Swastiastu, Pak Swa. Om Swastiastu, Beli Sukadana Karang dan Mbak Yudi. Halo, selamat pagi Pak Swa. Selamat pagi, ya. Wih, ganteng banget loh di Pak Swa, sayangnya kita belum bisa ketemu langsung di studio nih Pak. Tapi kita bisa lihat loh profilnya Bapak. Ada fotonya Bapak di situ Pak Swa. Keren. Thank you. Ya, di masa pandemi ini kita memang segala sesuatu harus lebih adaptasi ya. Salah satunya live by phone ini untuk bisa memberikan update dan memotivasi kita semua. Demikian kira-kira. Iya, betul, setuju banget ya Pak Swa. Pak Swa, ini kita mau ngobrol nih Pak Swa ya, terkait area zona hijau Pak Swa. Ya, silakan. Oke, baik. Ini kan kita tahu banget ini ada beberapa zona hijau yang sudah ditetapkan oleh pemerintah nih ya Pak Swa ya. Untuk kesiapan masyarakat kita sendiri nih kira-kira seperti apa sih Pak Swa? Ya, yang pertama kita melihat dari perkembangan 15 bulan terakhir ya. Jadi masyarakat itu sebenarnya memang menanti-nanti program yang apa yang disebut sesuatu yang actionable program seperti itu. Jadi selama ini serapan aspirasi, usulan masyarakat itu kan sudah sangat banyak saya kira. Baik dari pemerintah pusat yang datang ke Bali, kemudian kita di Bali sendiri. Jadi yang kami takutkan justru sebagai masyarakat pariwisata adalah bahwa ini menjadi sesuatu yang stagnan. Jadi dialog-dialog, penyerapan aspirasi yang berkelanjutan, tetapi program yang diluncurkan itu sometimes itu kurang actionable dan targetable seperti itu. Nah, zona hijau merupakan wacana yang sudah kita dengarkan dari Maret kalau nggak salah ya, Maret April kemarin itu, sehingga ini kayaknya menjadi seperti semacam pertaruhan puncak kita sebagai masyarakat pariwisata di Bali untuk mengaktualisasikan diri dengan apa yang sudah kita lakukan sejak masa pandemi awal Februari Maret 2020. Jadi segala sesuatu sudah kita lakukan baik di industri, kemudian semua stakeholder di Pentahelix juga sudah berupaya. Nah, harapannya memang ketika kita meminta open border maka perlu ada pengetatan. Salah satunya adalah zona hijau ini merupakan suatu konsep yang sangat tepat. Tinggal sekarang bagaimana kesiapannya. Nah, ini yang saya mau sedikit sharing ya. Yang pertama, selama ini kita terlalu banyak berkutat di masyarakat wisata secara formal. Jadi hotel-hotel disertifikasi gitu. Tapi sayang sertifikasi macet loh. Beberapa bulan ini sudah nggak berjalan lagi. Ini sebenarnya PR buat pemerintah Provinsi Bali untuk memberikan pressure lagi ke pusat bahwa hal yang bagus ini harusnya sampai tuntas, jangan setengah-setengah. Karena ini akan mengganggu juga. Kemudian kami sebagai masyarakat melihat green zone ini pertama, zona hijau, zona itu area itu wilayah dan kawasan, maka yang diperhatikan ini harusnya memang wilayah, bukan hanya industrinya saja. Sehingga masyarakat non formal seperti pekerja pendukung kepariwisataan, kemudian pekerja konvensional. Saya contohkan yang saya paling ngeri di Denpasar misalnya kita, pegawai SPBU. Itu kan berinteraksi itu dengan siapa saja, termasuk wisatawan nantinya. Jadi apakah di sana sudah pakai hand glove dan sebagainya? Nah, ini mungkin bukan ranah kami di pariwisata, tetapi sebagai masyarakat kita melihat kalau berbicara tentang zona hijau,
harusnya memang penggarapannya ini secara wilayah, zonanya, bukan industrinya saja. Mungkin itu dulu yang bisa ini kira-kira masyarakat saya lihat sekarang ini betul-betul berharap sekali zona hijau ini tolong dieksekusi, dan wacananya kemarin itu adalah Juni Juli. Nah sekarang kita udah di Juni loh. Artinya kita hanya menunggu di Juli. Jadi last call-nya itu ada di Juli. Tapi persiapannya saat ini saya lihat masih parsial. Jadi kalau saya sebagai masyarakat berharapnya begini, kalau kampanye pilkada itu kan seru tuh, jadi selalu sosialisasi, selalu ada apa himbauan, kemudian ada baliho di mana-mana. Sekarang ini kita lihat baliho protokol kesehatan kita masih yang dari tahun lalu, yang 3M. Saya setuju tadi beli sekarang bilang 6M. 6M ya. 6M yang terakhir inilah yang bisa mengunci masyarakat kita. Jadi yang 6M itu ada mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, ini penting ini, menghindari kerumunan ya. Kita semeton Bali ini kan biasa setelah budek Leon Pang niki nak nganten, dalan itu kan banyak tuh. Nah ini menghindari kerumunannya gimana coba? Ada nggak yang mengatur lebih ketat tentang itu? Kemudian mengurangi mobilitas. Mobilitas kalau nggak perlu nggak usah bepergian, karena saya lihat kita sepertinya biasa aja seperti kondisi normal gitu ya. Tetapi kalau mengacu kepada indikator zona hijau, jadi kasus yang melandai contoh kayak kemarin itu kalau nggak salah sekitar 28 kasus terinfeksi di Provinsi Bali itu angka yang bagus. Kalau ini kita tidak kontrol dengan upacara-upacara yang ada, orang nikahan dan sebagainya, takutnya nanti Juli ini bisa berubah drastis naik. Nah kita gagal nanti. Nah yang terakhir ini mentaati aturan. Apapun aturan yang sifatnya dinamis ini, bagaimana masyarakat bisa mentaati, menjalankan, mengimplementasikan dengan goal yang sama saat ini supaya bulan Juli nanti saya benar-benar bisa melihat Bali dibuka di zona hijau itu. Gitu. Jadi itu mungkin yang masih agak kurang saya lihat di masyarakat, karena saya pelajari, saya berkontribusi di desa wisata, saya interaksi di desa-desa. Sekarang kesibukannya adalah bagaimana menerapkan Permen Desa nomor 13 2020, ya ini prioritas alokasi dana desa tahun 2021. Salah satunya adalah coba lihat ke kantor-kantor desa ngurusin dana BLT. Jadi BLT dari dana desa ini itu yang difokuskan. Nah saya takutnya fokus kita untuk menyiapkan zona hijau itu kurang tertangani dengan baik, karena ada pressure juga dari kementerian yang lain kepada pemerintah desa. Ini loh SDGs-nya yang 18 indikator harus tercapai. Kemudian ini loh prioritas dana 2021, salah satunya adalah bantuan langsung tunai dari dana desa harus tercapai juga. Nah ini mungkin perlu diperhatikan ini Mbak Yupi dan Bli sekarang. Ya, baik. Berarti bisa dikatakan ini kalau kita ngomongin tentang area zona hijau yang sudah ditetapkan di Bali ini sendiri kan ada 3 daerah ya Pak Swa ya. Betul. Iya, tetapi ini kan keinginan masyarakat juga bukan hanya 3 daerah tersebut saja, mungkin bisa ke beberapa daerah yang lainnya di Bali ini sendiri, dan kesiapan masyarakatnya di bidang bukan hanya industrinya saja, tetapi wilayahnya juga bisa diperluas tentunya. Betul, saya setuju. Jadi ketika wacana zona hijau ini diluncurkan, memang teman-teman kita tuh yang paling pertama teriak itu kan sekitar Tuban sama Kuta. Loh, tamu mau ke Nusa Dua, mau ke Ubud, mau ke Sanur, itu kan turunnya di Tuban, Bandara Ngurah Rai. Iya. Kenapa Tubannya tidak jadi zona hijau, kan begitu? Iya, betul. Kemudian yang kedua, Kuta ini adalah international destinations yang populer. Kenapa Kuta tidak, itu loh. Tetapi kita yang di industri memang sudah berkali-kali ya menghadapi masa-masa sulit yang tidak hanya di pandemi ini, tetapi juga erupsi Gunung Agung, kemudian bom Bali 12. Kita tetap mengedepankan hukum positif. Positifnya begini, kalau tidak kita tentukan zona-zona yang bisa kita upayakan menjadi yang terbaik, maka dunia tidak akan percaya. Dasar pertimbangannya itu. Kemudian pemilihan Nusa Dua, Ubud, dan Sanur, kalau dari kami dari masyarakat sadar wisata melihat memang sudah mewakili dulu apa yang menjadi ikon pariwisata di Bali, ya, pariwisata budayanya, kemudian pariwisata konvensinya,
Iya. kemudian untuk mais dan sebagainya itu. Nah, sehingga kita di Bali nggak apa-apa, terima aja dulu 3 zona ini, karena kalau sudah di Bali kan jalannya terbuka, itu nggak mungkin jalannya di stop di Batu Bulan ya, orang mau ke Iya, kemana itu. benar. Jadi lakukan yang terbaik untuk 3 zona ini, karena nanti dia akan menggerakkan wisatawannya, akan tergerak ke seluruh destinasi yang ada di Bali. Karena sejujurnya wisatawan yang datang ke Bali ini sebenarnya well educated banget. Jadi mereka sangat paham kalau saya di Bali itu saya mesti kemana. Dan kalau kita tidak bilang kita punya zona hijau, sepertinya Bali ini dilepas begitu saja. Iya, Sehingga perlu ada penentuan destinasi seperti Sanur, Nusa Dua, dan Ubud ya. Jadi istilahnya itu kayak kita coba dulu di tiga icon itu seperti itu ya, untuk nanti menunjang ke depannya wilayah-wilayah yang lain untuk mengikuti seperti itu, Pak Sua ya. Betul, pasti. Karena kan kita melihat sebenarnya teman-teman di pariwisata ini semuanya ini solid ya, semua asosiasi ini sangat bagus sekali sinerginya. Artinya apa? Walaupun cuma di 3 destinasi zona hijau itu, teman-teman kita juga bergerak kok di daerah Caridase, Lovina, Pemutaran. Bahkan di Pemutaran itu okupansi 60% ke atas loh. Kemarin Lebaran 90% loh. Yes. Artinya mereka termasuk daerah yang low risk COVID destination. Oke. Pak Sua, tahan dulu Pak Sua. Nanti akan masih banyak pertanyaan untuk Bapak. Nanti kita akan ngobrol lagi. Kita harus break sejenak, Pak Sua. Ya. Baik, jangan kemana-mana pemirsa, kita akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bali Pagi Akhir Pekan. Tentunya kita masih berbincang terkait tema kita pagi hari ini, yaitu kesiapan masyarakat non-formal pariwisata di area zona hijau. Bersama dengan Bapak Iketut Swabawa CHA, beliau merupakan Sekretaris DPD Masyarakat Sadar Wisata atau Masta Bali. Dan tersambungkah kita? Sudah tersambung ya? Halo, bersama. Aduh, dengar suaranya Pak Sua langsung semangat lagi nih gitu ya. Akhirnya tersambung juga gitu. Oke, Pak Sua, tadi sudah disampaikan nih ada beberapa daerah juga yang selain ditetapkan sebagai pilot projectnya ini untuk yang utama itu kan seperti Tuban, seperti Kuta itu kan minta nih beberapa daerah gitu ya. Ini kenapa kita enggak? Kenapa kita belum gitu ya? Itu yang pastinya nanti setelah melakukan pilot project di 3 daerah ini akan berimbas seperti itu. Nah, yang mau saya tanya ini, pariwisata dibuka itu kan jika terjadi resiko penularan yang rendah nih di kita, Pak Sua ya. Untuk 3 daerah itu yang sebagai pilot projectnya Nusa Dua, Sanur, Ubud itu yang udah disiapin nih masyarakatnya atau wilayahnya itu apa aja nih, Pak? Yang sudah dilakukan, Pak Sua. Ya, baik. Kebetulan kami dari Masyarakat Sadar Wisata Bali sudah memikirkan ini sejak bulan Maret, persisnya tanggal 17 ya. Jadi ketika itu kami berkomunikasi dengan pihak Kementerian Parekraf melalui Deputi 2 Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan untuk menggarap sektor non-formal pariwisata ini, karena kita melihat zona itu adalah wilayah atau area. Jadi selama ini teman-teman di industri sudah banyak sekali berbuat sejak tahun lalu, khusus di industri pariwisata secara formal. Nah, akhirnya bisa terrealisasi kemarin tanggal 2 sampai 4 Juni, walaupun sebenarnya menurut kami di Masata ini terlambat, tapi sekali lagi ini kan kami hanya mendorong ke atas kepada pemerintah untuk memfasilitasi, dan akhirnya baru terrealisasi kemarin 2 sampai 4 Juni. Jadi kami mengumpulkan pekerja atau profesional non formal di bidang pariwisata di 3 destinasi. Seperti di Ubud, kami berikan bimbingan teknis kepada pengrajin, pekerja seni, penari gitu ya. Jadi kita pingin nih ngelihat Dewi Sito lagi naik motor di jalan 140 gitu misalnya kan. Anoman naik motor di jalan gitu kan.
Kan begitu biasanya kita Iya, melihat betul, kehidupannya. betul. Jadi pekerja seni, pengrajin, kemudian pelukis, pemilik museum, kemudian juga pedagang di Pasar Ubud. Itu sudah diberikan BIMTEK terkait CHSE dan zona hijau. Ternyata dari 3 daerah ya, termasuk di Nusa Dua, kemarin kita dengan pekerja pantai, termasuk, mohon maaf ini berdasarkan fakta di lapangan, pekerja tukang sapu di kawasan ITDC. Itu juga kita kumpulkan, ada. Ya. Karena dari Dinas Pariwisata masing-masing, kami dari Masata minta bantu didaftarkan, kami butuh profesi-profesi ini untuk di BIMTEK, jadi dari Dispar Badung melalui Kabid DTW sangat kooperatif, sudah mendapatkan peserta yang sangat relevan, kemudian Dinas Pariwisata Gianyar juga dan Dinas Pariwisata Kota Denpasar. Jadi kami berhasil mengumpulkan memang profesional atau pekerja non formal pariwisata ini untuk kita berikan bimbingan teknis terkait dengan zona hijau dan CHSE difasilitasi oleh Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan melalui Direktorat Sumber Daya Manusia Pariwisata. Nah, di sana kami menemukan ternyata CHSE pun mereka nggak tahu singkatannya loh. Oke. Kemudian mereka hanya paham bahwa harus memakai masker, hanya menjaga jarak, hanya membaca seperti itu ya. Oh, saya tahu Pak ini, tapi mereka nggak tahu CHSE itu apa. Nah, sehingga yang kita doktrin, tanda kutip doktrin mereka adalah bagaimana peranannya dalam membangun public trust. Karena merekalah yang berinteraksi langsung di industri, di destinasi gitu loh. Kalau kami di manajemen kan di kantor, lihat di laptop, lihat di grup WA gitu aja ya. Yep. Jadi yang langsung berinteraksi dengan wisatawan nantinya inilah yang menjadi bridging bahwa Bali itu sangat aman untuk dikunjungi, walaupun katakanlah baru di 3 zona ini. Nah, selebihnya yang kami perhatikan memang pemerintah khusus di 3 kabupaten kota ini sudah melakukan upaya maksimal, tetapi mungkin ya saya melihat karena ini sudah urgensinya sangat tinggi banget, karena kita bentar lagi udah Juli, kita tidak bisa menunggu bahwa oke, kita buka bulan Juli tamunya datang, nggak bisa. Tetapi persiapan ini yang harus dimasifkan dan expose. Yang saya butuhkan sebenarnya kalau kami melihat di asosiasi adanya suatu tim khusus zona hijau. Jadi di Sanur ada timnya yang akan mengumpulkan menjadi hubnya pelaku pariwisata, industri, pemerintah, masyarakat, siapapun di sana, termasuk pihak kepolisian, kemudian adat. Jadi ada satu tim. Kalau dulu di erupsi Gunung Agung kan kita punya namanya Hospitality Task Force ya. Jadi ada tim kerja khusus untuk penanganan hospitality. Nah, seperti itu harusnya sehingga orang bisa melihat, wah ini timnya sudah bekerja. Kalau sekarang ini kan seperti parsial ya. Tiba-tiba di dalam salah satu ruas jalan Denpasar ada sekitar 50-an Satpol PP berjaga bikin macet. Ternyata saya tanya, iseng dong saya sebagai pemerhati, Pak, kemudian Diki Pak ngecek orang-orang pakai masker Pak. Menurut saya tidak begitu caranya ngecek orang pakai masker ya. Oke, pakai atau tidaknya. Baik, ada hal-hal yang penting yang dilakukan dalam pembukaan destinasi pada zona hijau nantinya. Nah, Pak Aswa, bagaimana dengan desa wisata yang bisa dikatakan berperan juga dalam pembukaan destinasi untuk wisatawan mancanegaranya? Wisatawan mancanegara atau Wisman ini, sebagaimana yang kita ketahui desa wisata juga menjadi prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional keempat 2020-2024, Niki. Ya, jadi begini, terkait desa wisata ini memang kalau di Bali terus terang kalau sudah pariwisata apapun pokoknya super hebat gitu ya. Tetapi ketika saya di Masata ditugaskan di DPP sebagai Ketua Kelompok Kerja Nasional Pengembangan Desa Wisata di 92 DPC kami di seluruh Indonesia, di mana kami memegang amanat RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Republik Indonesia 2020-2024. Salah satunya adalah pengembangan desa wisata. Nah, sudahkah kita desa wisata di Bali ini memahami seperti apa program secara nasional? Itu yang pertama. Karena dari Deputi 3 bidang destinasi dan infrastruktur itu mengajukan 244 desa wisata seluruh Indonesia
dan Bali hanya mendapatkan kuota 9. Jadi tidak seperti kontribusi kita yang 40 sampai 45% ke nasional. Jadi gitu. Jadi cuman 9 loh. Nah, artinya apa? Secara nasional desa wisata ini sedang digarap secara masif. Kemudian secara internasional, karena selama ini kita by virtual, kemudian baca artikel, maka ini juga menjadi konsumsi publik internasional. Bahwa desa wisata ini, atau bahasa kerennya di WTO ini kan namanya adalah rural destination ya. Jadi walaupun tourism village dan sebagainya, rural destination, jadi destinasi pedesaan. Nah, kalau pertanyaan tadi apa peran desa wisata, kita kembali dulu ke dampak COVID-nya. Dampak COVID ini kan yang pertama perubahan perilaku manusia, kemudian mengedepankan atau promosi aspek kesehatan, kemudian juga adalah penurunan pertumbuhan ekonomi yang bahkan tahun lalu sampai 12 sekian persen minusnya, kemudian kuartal pertama tahun ini 9,85% minusnya. Artinya apa? Kita perlu melihat pergerakan ekonomi secara mikro dulu. Karena yang mikro ini kalau semakin banyak kan jadi makro dia. Jadi kalau cuman satu yang besar digerakkan, yang lainnya nggak dapat kuota, dampaknya juga nggak bagus. Nah, dari sekian itu, desa pertama RPJMN RI, yang kedua desa memiliki semuanya itu dari dampak yang harus direspon terhadap COVID. Jadi dari dampak itu maka yang menjadi paradigma baru traveler di pariwisata pasca pandemi itu tentunya mencari low risk COVID destination atau destinasi yang berisiko rendah. Apa kira-kira KPI destinasi risiko rendah ini? Pertama, udara oksigen yang segar, itu ada di desa. Kemudian sinar matahari yang maksimal, tidak ada gedung tinggi menghalangi, itu adanya di desa. Kemudian populasi yang rendah atau tidak padat seperti di kota, itu adanya di desa. Jadi rumah penduduk berjarak dan sebagainya. Nah, yang paling penting itu dari segi aspek geografisnya ya. Kalau aspek psikologisnya, kalau orang traveler itu kan pasti nyari senang dong. Jadi kalau misalnya Mbak Yupi beli karang pergi ke Singapura kan nggak pingin lihat Bali sebenarnya di sana. Atau sebaliknya Singapura ke Bali nggak pingin lihat Singapura gitu loh. Nah, dari aspek psikografisnya, traveler itu membutuhkan lihat Bali yang aslinya seperti apa sih. Nah, itu adanya di desa. Sehingga desa wisata kita yang memang memiliki semua potensi otentisitas dan juga originalitas ini menjadi memiliki peran yang sangat penting. Karena kalau orang pergi ke Sanur gitu misalnya, nggak mungkin mereka cuma di hotel dan di pantai. Jadi desa wisata ini bisa dijadikan sebagai destinasi baru nantinya yang harus dipromosikan, karena harus ada yang baru gitu loh. Iya, betul. Itu Mbak Ibi. Ya. Berarti semua sebenarnya bersinergi seperti itu ya, Pak Suai ya. Betul. Pokoknya intinya kita itu semua pengen Bali itu bisa kembali seperti dulu gitu loh, Pak, dengan semua hal yang terkait pariwisata, dengan pemerintah, dengan program-programnya, dengan dibantu oleh stakeholder terkait seperti itu ya, Pak Suai ya. Pak Sua, ini ternyata kita sudah di segmen akhir loh, Pak Sua. Ini ternyata memang kesiapan masyarakat non-formal pariwisata di area zona hijau itu memang sudah disiapkan sedemikian rupa ya, Pak Suaya, mulai dari masyarakatnya, kemudian daerahnya, wilayahnya, itu semua sudah disiapkan. Tinggal jalan aja seperti apa, seperti itu ya, Pak Sua? Ya, betul. Pak Sua, terima kasih banyak untuk perbincangan kita pagi hari ini. Tapi nanti kita akan ngobrol lagi, mungkin beberapa minggu lagi Pak Sua akan kita telepon lagi untuk kita ajak berdiskusi lagi terkait ini. Seperti apa, apakah udah jalan atau belum nih kira-kira penerapan dari zona hijaunya, Pak Sua ya? Nanti kita evaluasi di sana ya. Nah, itu dia Pak Sua. Itu yang akan kita bahas nanti lagi setelah ini ya Pak Sua. Terima kasih Pak Sua atau Pak Ketua Swabawa CHA. Beliau merupakan Sekretaris DPD Masata Bali atau Masyarakat Sadar Wisata. Salam sehat selalu ya Pak Sua. Salam untuk keluarga. Terima kasih banyak.